rejoice. Kemudian menempelkan guling di belakang paha dan meletakkan tangan di atas guling. Begini. Sehingga yang kita dapatkan posisinya adalah tidak terlalu dalam. Kan kita mau menahan kan, nggak mungkin menahan dengan cara full camel yang kita lakukan di hatha dengan durasi waktu 2 menit misalnya. Jadi kita letakkan seperti ini, kemudian gunakan tangannya. Leher, kalau biasanya kita lakukan ustrasana kan biasanya kita angkat begini kan. Kalau menahan lama, jangan lakukan seperti itu karena itu bisa menekan saraf yang ada di belakang leher terlalu lama. Jadi kita biarkan lehernya di posisi yang netral. Temukan rasa di leher yang cukup rileks. Apabila rasanya cukup nyaman untuk melakukannya lebih jauh, boleh bawa lututnya lebih jauh ke depan sehingga kita bisa membawa badannya lebih jauh ke belakang. Tidak usah pikirkan bahwa tangan saya harus menyentuh tumit, menyentuh jari kaki, lakukan saat kalian melakukan hatha. Saat melakukan yin, kita ambil batasan yang minimal supaya kita bisa menahannya lebih lama. Oke, kita coba. Silakan buat jembatan dulu dengan blok dan gulingnya. Jadi kalau Leni mau melakukan di posisi ini, cukup dengan menempelkan gulingnya dan tangannya letakkan di blok hanya sedikit. Jadi jangan didorong terlalu banyak ya. Boleh dilakukan tapi tidak boleh terlalu banyak. Oke, sekarang kalian coba temukan dulu batasan yang sesuai, mulai dengan posisi gulingnya menempel di belakang paha, tangan ada di guling. Kemudian coba bawa lututnya sedikit lebih jauh ke depan. Beri jarak antara paha dengan guling. Jangan menahan dulu, saya belum pasang timer. Ditemukan dulu batasannya, seberapa jauh jarak yang Anda butuhkan antara paha dengan gulingnya. Temukan posisi leher yang nyaman, coba dieksplor posisi lehernya. Sedikit bawa dagunya mendekat ke arah sternum. Oke. Kita coba menahan 1 menit deh ya. Temukan dulu batasannya. Kalau rasanya sudah siap untuk diam, silakan mulai diam sambil diamati batasan Anda seberapa banyak. Kalau bahunya masih terasa belum nyaman, boleh diputar dulu gerakan bahunya seperti kalian melakukan ustrasana di hatha. Kalau mau diputar, turunkan. Kalau itu rasanya lebih sesuai untuk bahunya, silahkan. Oke, saya coba pasang timer 1 menit ya. Kalau 1 menit masih rasanya terlalu lama, lepaskan saja. Kalau rasanya cukup nyaman lebih lama, boleh ditambah. Kalau 1 menit terasa kurang. Ingat lehernya, temukan posisi yang cukup rileks. Oke, dengan posisi seperti tadi ditopang oleh guling, kira-kira 2 menit masih cukup oke nggak? Bisa ya. Kalau kita berikan opsi pahanya lebih dekat atau lebih jauh dari guling, kan itu ada batasan yang mereka bisa pelajari seberapa banyak tubuhnya. Jadi kita sebutkan durasi menahannya. Kalau memang 1 menit, tentu mereka merasa oh ya 1 menit nggak terlalu lama. Jadi saya boleh bawa sedikit lebih dalam. Kalau 2 menit ya mereka akan berusaha mengambilnya yang minimal dulu, nanti setelah itu bisa ditambah gitu. Jadi sebutkan durasi waktunya. Jadi masih bisa dilakukan dengan cara yin, tetapi perlu props. Jadi saya tidak menyarankan memberikan camel pose ini dengan cara yin kalau tidak ada props, karena di sana sangat sulit untuk dibuat rileks. Jadi di sini yang memperkenalkan praktek yoga nidra ini bernama Swami Satyananda Saraswati. Jadi beliau mengatakan bahwa untuk bisa mencapai keadaan yang benar-benar rileks, di situ harus ada kesadaran akan rasa rileks itu. Jadi bukan hanya mengalihkan pikiran. Jadi kalau kita mau merilekskan tubuh, kita harus melakukannya dengan menyadari tubuh, sehingga tubuh itu terasa rileks.
Pada saat kita centering di hari pertama kalau nggak salah, saya akan berikan arahan, bawa kesadaran pada puncak kepala, bawa kesadaran pada wajah, bawa kesadaran pada bahu. Pada saat kalian membawa kesadaran, misalnya kan kita lagi entah mikirin apa, kemudian kita bawa kesadaran pada bahu, terasa tidak bahu kita begitu kita sadari bahunya rasa kayak gitu. Berasa? Jadi kalau kita bawa kesadaran pada bagian tubuh tertentu, area tersebut menjadi lebih rileks kan? Tapi kalau kita misalnya hanya duduk, rilekskan tubuh, rasanya sudah rileks, tapi begitu kita bawa fokus ke bahu, oh iya bahunya ternyata masih tegang. Begitu kita sadari bahu kanan, kayak gitu bahunya. Jadi sama seperti kalau kalian misalnya di rumah nih, nggak dikasih perhatian. Suaminya lupa ulang tahunnya gitu kan, ada rasa kesel kan, aduh masa gitu aja nggak perhatian sama sekali sih gitu kan. Nah kalau kita diberi perhatian itu kan ada rasa bahagia, ada rasa menyenangkan begitu kan. Tubuh kita kan terdiri dari sel-sel hidup kan, sama seperti kita makhluk hidup kan. Jadi pada saat kita menuntut tubuh ini untuk melakukan aktivitas yang kita mau, mungkin kita tidak banyak memberi perhatian kan, disuruh kerja doang gitu. Sama kayak kita coba kalian disuruh kerja terus tapi nggak dikasih perhatian gitu kan. Sampai rumah pasti mak-mak kita yang mak-mak ini nggak tahu udah capek kerja sampai sampai di rumah pikir piring kita menumpuk kotor, rumah masih kotor gitu kan. Itu curhat mak-mak biasanya begitu. Nah tubuh kita juga kan sama kan. Tubuh kita disuruh kerja mulu tapi nggak dikasih perhatian, nggak dikasih kesempatan istirahat. Saat ada waktu melakukan latihan yoga pun kita melakukannya dengan pikirannya masih kemana, mikirin PR anak lah, mikirin besok nanti mau nyiapin makan apa lah gitu. Karena kan lebih banyak waktu kita berikan untuk orang lain kan. Bahkan saat self practice pun waktunya masih untuk orang lain di pikiran kita kan. Dan pada saat kita membawa kesadaran kita sepenuhnya, itu sama seperti pada saat kalian diberikan perhatian, kalian memberi perhatian pada tubuh, di situ ada level relaksasi yang lebih dalam. Jadi ketegangan pada level fisik, kita tahu lah ya, dia menimbulkan masalah pada tubuh fisik, entahlah back pain lah, lututnya sakit lah, kepalanya sakit lah. Itu karena ketegangan yang terakumulasi yang tidak kita sadari. Nggak tahu nih kok tiba-tiba sakit kepala gitu. Sebenarnya kita tahu penyebabnya, hanya saja kita tidak mau tahu gitu ibaratnya. Kemudian ketegangan pada level mental emosional. Yang selama ini kalau kita misalnya nih kehidupan kita sehari-hari, banyak nggak waktu kita berikan untuk menyadari emosi-emosi kita? Enggak kan? Kalau kalian merasa marah, ya kalau marah sama bos nggak bisa marah sama bos, kita tekan amarahnya. Kalau kesel sama ibu mertua, mau mengungkapkan nggak bisa, nyesek di dada. Kalau anak yang bikin kesel, meledaklah kita, ngomel-ngomel gitu kan. Tetapi kita tidak banyak meluangkan perhatian untuk menyadari emosi-emosi ini. Jadi untuk menyadari ketegangan emosi ini juga kita butuh untuk duduk berkomunikasi gitu ibaratnya. Nih ngomong sama diri sendiri, kamu sedang apa sih? Apakah hari ini kamu sedang merasa sedih? Apakah hari ini kamu sedang merasa marah? Apakah hari ini kamu sedang merasa cemas? Apakah hari ini kamu merasa bahagia? Itu kan jarang kita lakukan kan. Jadi salah satu manfaat meditasi juga mengenali emosi-emosi kita. Nah pada saat melakukan yoga nidra ini, hal yang diharapkan untuk kita dapatkan adalah relaksasi tidak hanya pada level fisik, tetapi juga pada level mental emosional.